Halo pemirsa, kabar-kabar terbaru dari area Daru penyelidikannya. Dari Kompolnas sudah mengunggah sebuah pintu yang sangat-sangat safety kalau kita lihat ya. Tapi dia tidak mengunggah adanya jendela. Jendelanya nggak ada tralisnya dan lain sebagainya. Bisa saja pelaku lewat jendela toh. Ya. Jendela pengamanannya kurang, apalagi kalau dilihat dari CCTV-nya, jendela hanya diganjel dengan korden. Karena ketika obengnya masuk menyenggol korden yang buat ganjelan itu, pada akhirnya kordennya lepas. Itu secara jelas bisa kita lihat. Sepertinya masalah ini akan digiring ke bawah. Kematian Arya Daru itu adalah kecelakaan atas kecerobohannya. Sepertinya akan digiring ke arah sana. Sepertinya loh ya. Akan tetapi kalau digiring ke arah sana, harusnya pihak-pihak yang menyelidiki ini mau menunjukkan rekaman CCTV yang kepotong, yang meloncat rekamannya. Kenapa CCTV-nya jamnya bisa loncat? Ada apakah di loncatan jam tersebut? Bisakah dijelaskan kenapa bisa loncat? Apakah CCTV-nya kabelnya dicabut sementara dan lain sebagainya? Kemudian dari angle dari CCTV saat malam dengan saat pintunya dibongkar tersebut sangat berbeda. Kenapa angle-nya berbeda? Apakah ada beberapa CCTV di ruang atau di kamar kosnya atau di halaman tempat kosnya Arya Daru sehingga bisa dilihat dari CCTV yang ini, CCTV yang ini sehingga angle-nya berbeda? Itu kan bisa saja terjadi ya toh. Tapi hingga saat ini masih belum ada keterangan dari pihak yang menyelidiki. Memang sih apa yang didapat penyelidikannya tidak harus selalu di media sosialkan, tidak harus selalu dipublikasikan. Tapi kalau sudah masyarakat ini sangat memantau dengan berbagai macam opininya untuk meredam opini-opini yang dirasa kurang kesesuaian dengan apa yang terjadi, tentunya pihak yang menyidik akan lebih bagus bisa mengungkapkan atau menunjukkan sedikit banyak hasil temuan-temuannya yang bisa meredam dari suara-suara masyarakat. Karena suara-suara masyarakat ini lebih memojokkan dari pihak-pihak yang menyelidiki yang beginilah, yang begitulah. Efek dari kasusnya Sambo, kasusnya Subang, kasusnya Vina, sehingga rasa kepercayaan masyarakat kepada pihak-pihak yang terkait sangat-sangat tipis. Nah, makanya perlu diumumkan kalau menurut saya, biar meredam dari opini publik yang simpang siur. Dari prediksi saya, kasus ini bukan kasus asmara, juga bukan kasus kecelakaan, lebih karena kasus besar yang diketahui oleh Arya Daru yang ada kaitannya dengan orang besar. Tentunya orang besar ini bekerja sama dengan orang-orang di bawah-bawahnya untuk bisa gimana caranya menghabisi Arya Daru. Kemudian di sini ingin saya prediksi, apa sih alasannya dari orang besar ini, mengapa jaraknya pendek ya dari Arya Daru dihabisi dengan akhir bulan, di mana akhir bulan di sini kan Arya Daru akan ditugaskan ke luar negeri. Apakah ada kekhawatiran tertentu? Kita habisi aja buru-buru sebelum dia pindah karena ada sesuatu yang dikhawatirkan dan lain sebagainya. Apakah begitu? Mari kita prediksi. Kenapa dihabisi di saat mendekati kepindahannya di luar negeri? Karena apa? Karena akseptansi, kesalahterimaan. Berarti memang ada gesekan-gesekan antara Arya Daru dengan entah kelompok, entah orang ya. Karena di sini ada simbol akseptansi. Ada salah terima seperti itu. Mengapa mendekati dia kepindahannya ataukah hanya itu sesuatu yang biasa, tidak ada hubungannya dengan kepindahannya di luar negeri?
Grief. Grief ini duka cita, simbol dari kematian Arya Daru. Mengapa harus dibunuh di Indonesia? Karena itu sudah kebijaksanaan wisdom. Kalau di Indonesia kan lebih mudah, karena dia kos. Kalau di luar negeri kan nanti ngajak istrinya, ngajak anaknya itu juga akan sulit. Karena ada sebuah kebijaksanaan yang memang direncanakan untuk menghabisi dia di Indonesia. Apakah ini terkait dari dokumen-dokumen yang diketahui Arya Daru? Growth, pertumbuhan, bisa jadi ke arah sana. Adanya dokumen-dokumen atau adanya sesuatu hal yang diketahui oleh Arya Daru. Ini kalau dia ke luar negeri kan jadinya susah juga kalau menghabisi di sana, ya toh, tidak semudah kalau di Indonesia. Pertimbangannya seperti itu. Apakah hal ini menyangkut dokumen negara? Workaholic, gila kerja, bisa jadi menyangkut orang-orang yang masih menjabat saat ini. Ada apakah dengan dokumen itu sehingga harus dimusnahkan? Sebuah pertanyaan, kenapa harus dimusnahkan? Kenapa? Karena vanity. Ada simbol kearoganan, ada simbol ketidaksabaran dan lain sebagainya. Yang artinya Arya Daru ini kayak bisa dibilang jadi duri di dalam sekam. Khawatir kalau dia menyelidiki lebih dalam lagi, karena di sini ada simbol pertumbuhan terkait dari dokumen tersebut, dan di sini ada kaitannya dengan kelompok atau pejabat yang masih menjabat saat ini. Ketika digali terus bentuknya nanti ke sana, dan kemudian di sini ada simbol vanity, kearoganan, ketidaksabaran, kemarahan dari orang-orang tersebut kepada Arya Daru. Ini ya. Jadi di sini kenapa dia dihabisi di Indonesia? Untuk lebih memudahkan aksinya daripada kalau dia sampai ke luar negeri. Dan kenapa dia sampai menghabisi Arya Daru? Ternyata Arya Daru memiliki rahasia-rahasia yang mereka lakukan. Bisa jadi bentuk dokumen, bisa jadi bentuk yang lainnya. Karena ketika rahasia ini semakin tumbuh atau semakin diketahui oleh Arya Daru, terkait workaholic, sepak terjang mereka yang begitu menggila, pada akhirnya akan merugikan kelompok mereka. Makanya di sini kelompok mereka gemas kepada Arya Daru dan berusaha gimana caranya Arya Daru dihabisi di negara Indonesia sebelum dia berangkat ke Finlandia. Ini untuk lebih memudahkan, ternyata seperti itu. Kemudian teman-teman, yang namanya kasus pembunuhan secara rapi seperti itu, sepertinya ada kerjasama di lapangan loh ya, yang ngawasi yang begini tentunya seperti itu. Mari kita gali di sini. Ada yang diajak kerjasama oleh si pelaku pembunuhan ini? Ada orang-orang dekat di sekitar tempat kosnya Arya Daru. Karena curiga, ada yang mematikan CCTV. Curiga kita kan di sana. Apakah dia bekerja sendiri? Kan juga bisa jadi seperti itu. Apakah ada kerjasama dengan seseorang di sekitar tempat kosnya dalam aksinya? Partnership ada kerjasama. Jadi si pelaku ini tidak sendirian. Ada kerjasama, ya. Jadi tidak sendirian menjalankan aksinya. Makanya di sini ada simbol partnership, hubungan baik, ya. Apakah ini yang diajak kerjasama ini adalah orang yang dikenal Arya Daru?
letting go, mari kita pergi. Sepertinya tidak dikenal Arya Daru, ya. Kemungkinan bisa jadi orang-orang di sekitar tersebut ada kekhawatiran karena terjadi sesuatu yang mencurigakan, kemudian mengetahui hal-hal yang gimana gitu, pada akhirnya mereka takut dan akhirnya mereka bergerak untuk pergi segera kayak gitu, untuk cepat-cepat untuk menghindar dan lain sebagainya. Makanya di sini mari kita pergi, ayo kita pergi. Nah, apakah pelaku ini bekerja sama dengan orang yang setara dengannya? Teacher, guru. Jadi pelaku ini kerjasamanya dengan seseorang yang memang sudah suhu di dalam kasus-kasus kriminal seperti itu, ya. Bekerjasama dengan suhunya, makanya di sini ada teacher, suhu dan murid kayak gitu. Jadi yang kerjasama ini bukan orang sembarangan. Hanya saja kemungkinan orang-orang di sekitar itu pada akhirnya takut ya dengan peristiwa tersebut, pada akhirnya pergi menghindar dan lain sebagainya. Karena yang bekerja sama ternyata ini adalah murid dan guru, sosok yang memiliki kemampuan yang hampir sama di dalam kriminal. Apakah orang ini juga yang mematikan CCTV? Behin emas, ada orang yang bertopeng. Bisa orang ini, bisa juga suruhan, dimana orang bertopeng ini kan bisa dibilang kelihatannya baik, kelihatannya tidak terlibat, tapi ternyata membantu kayak gitu, ya. Apakah mereka melalui pintu ataukah melalui jendela? Kita gali di sini. Kita gali melalui jendela dulu. Apakah mereka melalui jendela lewatnya? Family, friends, and petunjuk, ya. Jadi sebenarnya mereka ini sudah menggali atau mengamati sebelumnya terkait dari kondisi lingkungan di tempat kosnya Arya Daru, dan juga mungkin ada kerjasamanya dengan orang yang bertopeng ini, mencari tahu kelemahan di kamar kosnya Arya Daru itu di mana. Dan ada kemungkinan melalui jendela di sini. Makanya di sini ada simbol keluarga, teman, dan petunjuk jalan kayak gitu. Jadi ada yang memberikan petunjuk. Ini loh kelemahannya di sini dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan orang yang bertopeng ini, ya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, apakah saat ini si pelaku ini masih berada di Indonesia? Discovery, penemuan-penemuan yang artinya masih berada di Indonesia. Nah, masih berada di Indonesia, cuman siapa ini yang masih tanda tanya di sini, karena sepertinya ini adalah orang-orang yang spesial di dalam kriminal kejahatan pembunuhan teman-teman, bukan orang kampung kayak gitu.